Video kali ini akan membahas salah satu paket UKK untuk jurusan TKJ tahun 2021. Adapun judul dari paket tersebut adalah Troubleshooting Keamanan Jaringan pada Jaringan WAN. Seperti ini gambar topologi yang akan kita konfigurasi nantinya. Jadi salah satu perangkat yang akan kita gunakan adalah router board, di mana nantinya router board ini akan melayani dua media transmisi. Dalam hal ini adalah yang pertama adalah media transmisi yang menggunakan kabel yang nantinya akan terhubung ke switch atau biasa kita sebut dengan jaringan lokal atau jaringan LAN. Kemudian media transmisi yang kedua nantinya akan melayani klien dengan jaringan wireless, di mana access point akan bertindak sebagai perangkat penghubung media transmisi wireless tersebut. Skenario-nya, dalam kegiatan uji kompetensi ini nantinya kita akan bertindak sebagai network sistem administrator atau seorang admin, di mana tugasnya sebagai network sistem administrator adalah merancang bangun dan mengkonfigurasi sebuah WiFi router atau router board, di mana router board tersebut nantinya akan berfungsi sebagai gateway internet, hotspot dengan radius, kemudian web proxy dan firewall. Kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel dan wireless secara DHCP. Nah, adapun bentuk soal, jadi kita akan melakukan konfigurasi secara bertahap, dimulai dari poin 1 atau dimulai dari poin 4 nantinya sampai pada tahap pengujian. Baik, kita akan mulai mengkonfigurasi secara bertahap sesuai dengan permintaan dari soal paket troubleshooting keamanan jaringan pada jaringan WAN. Baik, pertama terlebih dahulu kita aktifkan atau kita buka aplikasi Winbox, di mana Winbox berfungsi sebagai aplikasi yang akan meremote router board yang akan kita konfigurasi. Jadi seperti biasanya kita melakukan koneksi ke Winbox melalui MAC address dari router board tersebut, kemudian connect. Baik, jadi router board yang saya remote kali ini sebelumnya telah saya pasang kabel strike UTP pada Ether 2 yang saya hubungkan ke PC yang sedang saya pakai meremote sekarang. Sebelum melakukan konfigurasi, seperti biasanya kita merubah identitas dari router board itu. Kita masuk ke menu sistem, kemudian klik identity. Nah, di sini saya ganti menjadi ini contoh TKJ. Kemudian saya oke. Nah, secara otomatis pada bagian atas namanya akan berubah menjadi TKJ. Oke, kemudian kita kembali ke soal. Saya akan mulai dari poin 4, di mana poin 4 ini redaksinya IP address sama dengan sesuai dengan network yang diberikan ISP, ya. IP address sesuai dengan network yang diberikan ISP. Jadi kita masuk pada pertama-tama kita masuk pada IP, kemudian pilih DHCP client. Nah, kemudian kita klik simbol add dan pastikan pada kolom interface di sini yang dipilih adalah Ether 1.
kemudian saya klik apply. Oke. Nah, jadi jangan lupa pada Ether 1 silahkan masukkan kabel strike atau kabel UTP yang berasal dari modem internet. Nah, kalau sudah terhubung dengan jaringan kabel internet tersebut, maka secara otomatis pada status akan muncul status bound, ya. Kemudian kita akan mendapatkan IP address secara otomatis dari ISP, ya, atau dari modem. Nah, dalam hal ini saya mendapatkan IP address 192.168.2.100/24. Berarti untuk nomor 4 ini sudah berhasil. Nah, berikutnya di sini pada poin 5, gateway sama dengan sesuai dengan IP yang diberikan oleh ISP. Kita bisa mengecek gateway-nya melalui IP, kemudian routers. Oke, kemudian di sini pada kolom gateway, di situ keterangannya IP address yang kita dapatkan yaitu 192.168.2.1, ya. Jadi gateway-nya sudah terisi sesuai dengan IP yang diberikan oleh ISP. Baik. Jadi untuk poin 4 dan poin 5 sudah selesai. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, baru kita masuk pada poin 1. Di sini redaksinya DNS sama dengan sesuai dengan DNS yang diberikan oleh ISP. Nah, di sini kita akan klik IP, kemudian klik DNS. Nah, di sini bisa kita lihat. Jadi dynamic server atau DNS yang kita dapatkan sesuai yang diberikan oleh ISP. Dan jangan lupa kita centang allow remote request. Kemudian pada kolom server bisa kita tambahkan DNS Google. Seperti ini. Kemudian klik apply, kemudian klik OK. Nah, berikutnya pada poin kedua di sini redaksinya NTP sama dengan yes, ya. Jadi NTP ini adalah salah satu fitur untuk melakukan sinkronisasi time atau waktu dengan server pusat yang nantinya akan kita sesuaikan dengan kondisi area kita. Jadi untuk masuk pada pengaturan NTP, silahkan klik sistem, kemudian klik SNTP client seperti ini. Kemudian kita aktifkan SNTP client dengan melakukan checklist pada enable. Nah, pada kolom secondary NTP server kita masukkan IP address server dari NTP itu sendiri, ya. Dari NTP itu sendiri. Cara untuk mengetahui IP address-nya bisa dengan menggunakan terminal, ya. Terlebih dahulu kita lakukan cek apakah kita sudah terhubung dengan internet atau belum. Kita coba ping ke Google dulu. Oke, berhasil. Kita sudah terhubung dengan jaringan internet. Nah, sekarang kita akan melihat atau kita akan mencari IP address dari NTP tersebut, NTP server, dengan cara mengetikkan ping id.pool.ntp.org, ya. Jadi ping spasi id.pool.ntp.org, kemudian enter. Nah, di sini akan muncul IP address dari NTP server. Di sini saya mendapatkan IP address server yaitu 162.159.200.123. Nah, setelah mendapatkan IP address server seperti ini, silahkan masukkan pada kolom secondary NTP server. Kemudian
kemudian klik apply. Baik, maka secara otomatis aktif server di sini akan memunculkan informasi seperti ini ya. Oke. Oke, kemudian kita klik OK. Terminal saya close. Nah, kemudian kita masuk lagi ke sistem dan klik submenu clock ya, submenu clock. Nah, di sini waktunya belum sesuai dengan area kita. Dimana area kita adalah area Asia Makassar. Jadi kita cari atau pilih Asia Makassar. Asia Makassar. Ini ya. Nah, kemudian kita klik apply, maka secara otomatis timenya akan berubah menyesuaikan waktu area Makassar dan sekitarnya. Kemudian pada GMT offsetnya juga akan berubah menjadi +8. Setelah itu klik OK. Baik, untuk poin kedua NTP sama dengan yes, ini sudah tahapannya sudah selesai. Nah, kita masuk pada poin ketiga, di mana poin ketiga ini meminta web proxy dengan catch administrator sama dengan nama peserta @sekolah.sch.id. Jadi terlebih dahulu kita aktifkan web proxy. Kita masuk pada menu IP, kemudian pilih menu web proxy paling bawah seperti ini. Nah, pastikan yang aktif adalah tab atau menu general, kemudian klik enable, kemudian klik change on this. Nah, sesuai dengan permintaan soal, chat administrator itu formatnya seperti ini, nama peserta @sekolah.sch.id. Jadi webmaster saya ganti menjadi tkj@sekolah.sch.id. Kemudian saya apply, kemudian OK. Nah, kemudian masih berkaitan dengan web proxy tadi, kita akan membuat firewall, di mana nantinya firewall ini berfungsi sebagai firewall web proxy transparan. Jadi nantinya port web browser, baik itu Google Chrome, Mozilla, dan beberapa web browser lainnya, itu akan kita arahkan pada port web proxy, di mana web proxy nantinya akan berfungsi untuk menyaring, atau di mana nantinya web proxy berfungsi akan melakukan blocking terhadap beberapa site atau situs, kemudian melakukan blocking terhadap beberapa ekstensi file. Dalam hal ini nanti akan ada download yang akan dia blok ya. Oke. Jadi IP kemudian firewall, kemudian kita masuk pada menu NAT, kemudian klik simbol add atau tanda plus seperti ini, kemudian aktifkan tab general atau menu general dan pilih DST-NAT, pada kolom chain, kemudian pilih TCP pada kolom protokol. Kemudian pada kolom DST port silahkan masukkan port dari web browser itu sendiri, yaitu port 80. Nah, setelah itu silahkan klik menu action pada bagian atas, dan pada kolom action itu sendiri pilih redirect, di mana redirect ini berfungsi untuk mengalihkan. Jadi port 80 itu nanti akan kita alihkan menuju kepada port web proxy, yaitu
80. Kemudian klik apply. Oke. Jadi seperti ini. Atau bisa diberi komen, bisa ditambahkan komen web proxy transparent supaya kita mudah mengidentifikasi konfigurasi yang telah kita buat ya. Jadi kita tambahkan notifikasi atau keterangan seperti ini. Baik. Jadi untuk web proxy poin ketiga ini sudah selesai. Kita masuk kepada tahap selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk pada tahap mengkonfigurasi jaringan lokal ya, atau tahap ke-6 sampai tahap 10. Jadi kita akan melakukan konfigurasi terhadap jaringan lokal. Yang pertama, untuk IP address jaringan lokal adalah 192.168.100.1/25 ya, per 25. Jadi klik IP, kemudian addresses, kemudian tambahkan atau add, kemudian ketikkan IP address sesuai dengan permintaan soal, yaitu 192.168.100.1/25. Kemudian jaringan LAN nanti akan terhubung dengan Ether 2 ya. Jadi server jaringan LAN nantinya akan terhubung dengan Ether 2 atau port 2. Kemudian kita play, networknya 100.0, kemudian oke. Oke, baik. Jadi untuk IP address selesai. Kemudian berikutnya kita diminta untuk membuat DHCP pool pada jaringan lokal tersebut, di mana nantinya port 2 atau jaringan lokal tersebut nanti mampu melayani 99 klien ya. Di sini ada keterangannya. Berarti kita harus membuat DHCP server atau DHCP pool pada Ether 2 tersebut. Silahkan klik IP, kemudian DHCP server. Oke, jadi seperti ini. Kemudian aktifkan menu DHCP atau tab DHCP pada bagian atas dan klik DHCP setup. Oke. Nah, selanjutnya pada kolom DHCP server interface, pilih Ether yang menghubungkan dengan jaringan atau Ether yang nantinya akan melayani jaringan lokal, dalam hal ini yaitu Ether 2. Pilih Ether 2, kemudian next, kemudian DHCP address space 100.0.25, next, gateway-nya 100.1, next. Nah, soal meminta nantinya akan ada 99 klien yang mampu mendapatkan IP secara otomatis dari jaringan lokal tersebut. Berarti untuk addresses to give out atau range IP yang akan kita berikan nantinya, kita batasi mulai dari 192.168.100.2 sampai 192.168.100.100. Kemudian next. Nah, DNS server 192.168.2.1, kemudian 192.168.1.1, kemudian saya tambahkan lagi DNS Google di bawahnya 8.8, jadi 84 kali. Seperti ini. Kemudian next lagi, list time-nya next, setup has complete success ya. Oke. Baik, untuk DHCP sudah selesai, DHCP pool sudah selesai. Nah, berikutnya kita akan melakukan pengujian terhadap fitur DHCP yang baru saja kita konfigurasi. Kebetulan kita terhubung dengan Ether 2 secara langsung, jadi saya menggunakan kabel menghubungkan antara PC yang saya pakai untuk meremote router board, itu saya hubungkan melalui Ether 2. Jadi sekarang saya sudah terhubung langsung dengan Ether 2.
yang artinya seharusnya saya sudah mendapatkan IP secara otomatis dari router board tersebut. Bisa diuji dengan menggunakan command prompt, tekan WinR, kemudian ketik cmd, silahkan di enter seperti ini. Nah, sekarang kita cek apakah kita sudah mendapatkan IP sesuai dengan range IP DHCP yang telah kita konfigurasi tadi dengan mengetikkan perintah ipconfig, enter. Oke, jadi di sini belum ada, kita belum mendapatkan IP. Seharusnya pada Ethernet adapter Ethernet ini, di sini kita mendapatkan IP secara otomatis. Nah, sekarang kita coba perintah IP config spasi /renew, kemudian enter. Baik, nah sekarang kita sudah mendapatkan IP dari server jaringan lokal, yaitu dari Ether 2. Sekarang kita sudah mendapatkan IP sesuai dengan range yang kita buat tadi, 192.168.100.100 ya, 100.100. Nah, sekarang kita melakukan pengujian terhadap jaringan internet ya, yang tentunya kita belum terhubung ke jaringan internet karena kita belum melakukan konfigurasi NAT ya pada firewall. Jadi sekaligus kita akan melakukan konfigurasi jaringan, konfigurasi NAT terlebih dahulu melalui firewall. Jadi ketik IP kemudian firewall seperti ini, dan pilih menu NAT, masih di menu NAT, kemudian tambahkan konfigurasi baru dengan mengklik simbol add, kemudian aktifkan menu general, klik menu general. Nah, pada kolom change pilih source NAT atau SRC NAT. Berikutnya pada kolom out interface silahkan pilih Ether 1 sebagai port jaringan kabel internet. Jadi sebelumnya internet hanya sampai pada MikroTik router board saja ya. Jadi internet yang ada hanya pada sampai MikroTik router board saja. Jadi internet tersebut belum sampai kepada klien. Nah, sekarang kita akan melakukan konfigurasi NAT yang nantinya akan memungkinkan klien dapat mengakses jaringan internet juga. Oke, setelah ini jadi change SRC NAT kemudian out interface Ether 1, kita klik menu action. Kemudian pada kolom action pilih masquerade. Klik masquerade. Kemudian kita klik apply. Kemudian kita klik command, kita beri notifikasi atau keterangan bahwa ini adalah konfigurasi jaringan NAT untuk meneruskan paket internet. Klik OK, kemudian klik OK lagi. Baik, nah sekarang kita lakukan pengujian lagi pada command prompt. Apakah kita sudah terhubung dengan, ataukah apakah klien sudah terhubung dengan jaringan internet? Kita ping ke Google kembali. Nah, sekarang sudah replay. Kita sudah berhasil terhubung dengan jaringan internet. Baik, kita kembali kepada soal, masih pada jaringan lokal ya. Nah, pada jaringan lokal di sini soal meminta buat firewall agar IP 192.168.100.2 sampai 192.168.100.50 tidak dapat ping ke router ya. Tidak dapat ping ke router. Nah, sekarang kita akan membuat konfigurasinya, tetapi kali ini melalui tab atau menu filter rules. Kita klik filter rules, kemudian tambahkan konfigurasi baru dengan mengklik simbol add. Kemudian klik menu general. Klik menu general.
pada kolom chain silahkan pilih input, kemudian pada kolom source address di bawahnya masukkan IP address, masukkan range IP address yang nantinya akan diblok atau tidak dapat ping ke router, yaitu 100.2 sampai 100.50. Kita masukkan 192, 168, 100.2 sampai 192, 168, 100.50. Kemudian destination address, yaitu IP address yang nantinya tidak dapat dihubungi ya oleh range IP yang ada di atas ini. 192, 168, 100.1. Jadi nantinya range IP address pada klien antara 2 sampai 50 nantinya itu tidak akan bisa atau tidak dapat ping ke 192.168.100.1. Nah, kita gunakan berikutnya, kita klik kolom protokol. Protokol yang akan kita gunakan adalah protokol ICMP, di mana protokol ICMP ini adalah protokol ping ya. Kemudian klik menu action, dan pada kolom action silahkan pilih drop. Kemudian kita klik apply. Kemudian kita klik comment untuk memberikan keterangan. Kita beri keterangan block ping to router LAN. Kemudian klik OK. Kemudian klik OK lagi. Ini dia. Baik, berikutnya kita masuk pada poin 9, di mana redaksi soal buat firewall agar IP 192.168.100.51 sampai 192.168.100.100 tidak dapat ping ke klien wireless. Berarti nantinya klien yang ada pada jaringan lokal dengan range IP 51 sampai 100 nantinya itu tidak akan mampu melakukan ping ke semua klien jaringan wireless. Masih di filter rules, kita tambahkan konfigurasi lagi. Kemudian general, pada chain kita pilih forward. Kemudian pada source address masukkan range IP sesuai dengan permintaan soal, 100.51 sampai 100.100, 192, 168, 100.51 sampai 192, 168, 100.100, seperti ini. Nah, kemudian pada kolom DST address masukkan network dari IP address jaringan wireless atau ini dia ya. Jadi nantinya jaringan wireless itu atau IP address untuk Ether berikutnya, dalam hal ini nanti kita akan pilih Ether 3 sebagai port jaringan wireless. Nantinya akan kita beri dia alamat IP 192.168.201/24. Berarti kita masukkan networknya di sini 192.168.200. Kita menggunakan network untuk mencakup semua klien wireless nantinya. Jadi per 24. 200.0/24. Baik, berikutnya di kolom protokol kita pilih ICMP. Kemudian pada kolom action kita pilih drop. Kemudian apply. Kita beri comment keterangan block ping to client wireless. Kemudian
kemudian oke lagi. Baik. Nah, poin 9 sudah selesai. Jadi soal ke-9 sudah kita buat konfigurasinya. Nah, poin ke-10, redaksi dari soal, buat rule agar setiap akses ke router tercatat di logging dan tersimpan pada disk atau tersimpan di disk. Masih di filter rules, kita tambahkan satu konfigurasi lagi. Kita ke menu general, kemudian pada kolom chain silahkan pilih input. Kemudian kita masuk pada menu action, dan pada kolom action pilih log. Jangan lupa checklist log, dan pada log prefix kita beri keterangan akses router seperti ini. Nah, kemudian kita apply, kemudian kita beri keterangan log access to router. Kemudian saya klik OK, kemudian OK lagi. Nah, pada soal jadi di sini setiap akses ke router yang menuju ke router itu tercatat di logging dan tersimpan pada disk atau tersimpan di disk. Jadi kita arahkan penyimpanannya pada disk. Kita klik sistem, kemudian klik menu logging seperti ini. Nah, aktifkan menu rules atau tab rules, kemudian klik simbol add atau tanda plus. Pada kolom prefix silahkan ketik akses router sesuai dengan prefix pada firewall tadi. Kita samakan akses garis data router, kemudian actionnya kita arahkan dia pada disk, kemudian apply. Oke, ini dia. Baik, kita close lagi. Jadi untuk soal yang atau soal poin ke-10 ini sudah kita buat konfigurasinya, sudah selesai. Nah, berikutnya kita akan melakukan pengujian. Terlebih dahulu kita akan melakukan pengujian jaringan lokal. Kita akan melakukan pengujian jaringan lokal yang sudah kita buat sebelumnya. Yang ini dia, yang ada pada poin 8. 100.2 sampai 100.50 itu tidak dapat ping ke router. Dan kebetulan sekarang komputer yang kita pakai ini sekaligus menjadi klien dari jaringan lokal tersebut. Jadi kalau sesuai dengan IP address DHCP yang kita dapatkan tadi, kita mendapatkan IP yaitu 100.100, yang artinya kita mampu terkonek atau terhubung dengan router, dalam hal ini Ether 2. Nah, sekarang kita coba ping 192.168.100.1. Nah, ini replay, artinya kita bisa terhubung dengan router. Sedangkan soal range 100.2 sampai range 100.50 tidak dapat ping ke router. Nah, sekarang kita ubah IP client menjadi IP statik. Kita buat IP-nya ada dalam range tersebut. Oke, seperti ini. Nah, saya buat IP-nya menjadi statik 192.168.100 misalnya .5. Kemudian karena netmax-nya per 25, berarti di sini bukan 0 ya, 128. Jadi ingat, perhatikan netmax dari IP address tersebut. Kemudian kita arahkan dia ke gateway-nya 192.168.100.
100.1. Kemudian untuk preferred DNS kita beri dia DNS Google seperti ini. Dan sekarang kita oke lagi. Sekarang kita uji pada command prompt. Terlebih dahulu kita ketikkan ipconfig. Nah, sekarang IP address kita sudah berubah. Dari yang sebelumnya adalah 100.100. Jadi tadinya 100.100, sekarang berubah menjadi 100.5 setelah kita ubah secara manual ya. Ini dia. Kita ubah secara manual. Nah, sekarang kita akan coba melakukan ping ke router, ke Ether 2. Kemudian kita enter. Nah, sekarang klien yang kita gunakan atau komputer yang kita gunakan sekarang ini tidak dapat terkoneksi atau terhubung atau tidak dapat ping ke 100.1 karena kita berada dalam range IP yang diblok oleh firewall tadi ya. Oke, berarti untuk konfigurasi pada poin 8 ini sudah berhasil ya, sudah berhasil. Oke, baik. Kita ubah kembali IP client atau komputer kita menjadi DHCP atau menjadi automatic. Oke. Nah, sekarang kita lihat apakah dia sudah berubah. Nah, dia sudah berubah kembali menjadi 100.100 ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Nah, sekarang kita sudah masuk pada jaringan wireless, di mana jaringan wireless ini IP address sama dengan 192.168.200.1/24. Jadi kita akan buat IP address baru sesuai dengan permintaan soal 192.168.200.1/24. Jadi kalau tadi Ether 2 atau jaringan lokal itu per 25, untuk wireless dia per 24. Kemudian untuk interface-nya, jadi Ether 1 dan Ether 2 sudah kita gunakan. Untuk jaringan wireless kita arahkan dia ke Ether 3. Kemudian apply 200.0 adalah networknya. Kemudian oke. Baik, untuk poin berikutnya di sini SSID sama dengan nama peserta @proxy UKK ya. Nama peserta @proxy UKK. Nah, pada gambar topologi ada satu buah perangkat yang nantinya akan berfungsi sebagai terminal dari jaringan wireless itu sendiri, yaitu sebuah perangkat access point. Berarti SSID itu akan dibuat atau dikonfigurasi pada perangkat access point ini ya. Kita akan buat SSID pada perangkat access point. Baik, sekarang kita akan terlebih dahulu kita akan melakukan konfigurasi pada access point. Jadi saya hubungkan kabel yang tadinya terhubung ke Ether 2, saya hubungkan ke access point terlebih dahulu untuk melakukan konfigurasi pada access point. Saya buka web browser Google Chrome untuk melakukan remote pada access point. Ketikkan tp-link.net. Jadi untuk terhubung ke interface access point, dalam hal ini saya menggunakan access point dengan merek tp-link. Jadi saya menggunakan tp-link ap.net untuk terhubung kepada interface untuk melakukan konfigurasi. Baik, saya sudah terhubung dengan access point-nya. Saya
Jadi kita login. Secara default username dan password dari access point dengan merek TP-Link ini adalah @admin untuk username-nya. Kemudian untuk passwordnya sama, kita menggunakan admin. Klik login. Klik login. Kemudian kita akan diarahkan pada pengaturan cepat atau quick setup. Silahkan klik next. Kemudian change the login akun. Apakah kita akan mengganti username atau password untuk melakukan login? Tidak usah, kita klik no. Kemudian next. Kemudian pada menu mode, di sini ada beberapa pilihan. Kita pilih access point, kemudian next. Nah, sesuai permintaan soal, format SSID yang diminta adalah nama peserta @proxy UKK. Jadi pada kolom SSID ini akan saya ubah tkj @proxy UKK. Jadi sesuai dengan soal. Kemudian channelnya auto. Untuk wireless security mode saya pilih no security. Kemudian next. Nah, untuk tipe kita pilih smart IP atau DHCP karena access point yang akan kita gunakan nanti hanya berfungsi untuk sebagai terminal saja. Maksudnya access point yang kita gunakan tidak melakukan pemberian IP address secara otomatis atau tidak memberikan IP address secara DHCP kepada klien, tetapi dalam hal ini MikroTik yang melakukan pemberian IP address DHCP, di mana access point sifatnya hanya sebagai jembatan atau sebagai perantara saja. Kemudian setelah memilih DHCP, silahkan klik next, dan tahap terakhir klik finish. Maka proses reboot atau proses restart akan dimulai, akan berjalan. Oke, baik. Jadi untuk konfigurasi access point sampai tahap tersebut, sampai tahap seperti itu, kemudian kita kembali lagi ke soal. Nah, sekarang kita uji apakah, nah ini dia ya, kita uji ternyata SSID proxy UKK sudah terbaca pada komputer, berarti berhasil ya, berhasil pembuatan untuk SSID-nya. Nah, untuk tahapan selanjutnya di sini pada poin 13, redaksinya DHCP pool sebanyak 99 klien, berarti sama dengan jaringan lokal tadi ya. Nantinya media transmisi wireless atau jaringan wireless juga akan memberikan range IP itu hanya sampai 99 klien saja. Nah, sekarang kita akan buat oh di sini akan tampil reconnect karena kabel belum saya pindahkan ke Ether 2. Jadi pindahkan kembali kabel UTP strike kita ke Ether 2, kemudian reconnect kembali. Jadi kita akan membuat pengaturan DHCP pada Winbox yang nantinya akan kita arahkan pada server Ether 3 ya. Kita arahkan ke server Ether 3 atau jaringan wireless. Nah, kalau tadi kita buat pada DHCP server untuk jaringan lokal, kali ini kita akan membuatnya pada IP hotspot. IP hotspot. Silahkan klik tab servers, kemudian klik hotspot setup.
Nah, pada kolom hotspot interface tentu kita akan arahkan dia ke Ether 3 sebagai server wireless, jaringan wireless. Kemudian klik next. Local address of network 200.1.24, kemudian checklist masquerade network, next lagi. Nah, address pool of network ini range IP yang akan kita berikan kepada klien nantinya. Jadi di sini 200.2 sampai 200.100. Next. Kemudian select sertifikat non, next lagi. Kemudian SMTP server, next lagi. DNS server, DNS Google, kita next. Kemudian untuk DNS name, di sini kita akan beri name tkj.sch.id. Ini sebagai contoh tkj.sch.id. Saya next lagi. Kemudian create local hotspot user, biarkan seperti ini, next lagi. Baik, setup has complete success. Jadi DHCP melalui hotspot untuk jaringan wireless sudah selesai, ya, sudah selesai. Jadi ini sudah kita buat. Nah, berikutnya pada poin 14, membuat 20 akun hotspot secara random di radius, ya, membuat 20 akun hotspot secara random di radius. Nah, untuk pembuatan username akun hotspot kali ini nantinya kita akan hubungkan dia ke user manager. Jadi kita akan membuat dengan fitur user manager. Jadi terlebih dahulu kita melakukan pengaturan pada menu radius. Kita klik radius di sini. Kemudian klik simbol add atau tanda plus. Kemudian klik menu general, checklist hotspot. Kemudian pada address masukkan IP 127.0.0.1. Kemudian secret saya ketik admin. Saya ketik admin. Kemudian apply. Oke. Ini dia. Nah, berikutnya klik menu incoming dan checklist accept. Kemudian apply. Oke. Menu radius saya close. Nah, kita kembali kepada menu hotspot. Kita kembali kepada kotak dialog hotspot. Silahkan klik menu server profiles. Ini dia. Kemudian double klik pada hsproof 1. Klik 2 kali hsproof 1. Nah, di sini ada 3 tab atau 3 menu pada bagian atas, general, login, dan radius. Klik radius, kemudian checklist use radius. Kemudian klik apply. Oke. Kemudian ini saya close. Baik, kita akan membuat, ya, seperti yang saya jelaskan tadi, kita akan membuat 20 akun hotspot secara random yang akan kita buat melalui user manager, ya. Kita sudah melakukan konfigurasi radius. Sekarang kita masuk pada fitur user manager. Tapi sebelumnya kita masuk pada IP firewall, kemudian klik NAT, ya, kita klik NAT, dan untuk sementara pengaturan atau konfigurasi web proxy transparent kita disable terlebih dahulu agar memudahkan kita untuk mengakses user manager. Karena kenapa? Karena port 80 tadi kita sudah redirect, ya. Kita sudah redirect menuju port web proxy 8080, sedangkan untuk mengakses user manager kita membutuhkan port 80 tersebut. Jadi untuk sementara
konfigurasi web proxy transparent saya disable. Saya klik tanda silang ini. Jadi tidak menghilangkan, hanya melakukan nonaktif atau disable ya. Kemudian saya close. Nah sekarang silahkan buka Google Chrome. Kemudian ketikkan 192.168.100.1/userman. Kemudian enter. Nah, sekarang saya sudah terhubung kepada user manager. Kita login terlebih dahulu. Kita ketikkan admin pada kolom login. Kemudian klik tombol login. Seperti ini tampilannya. Nah, langkah yang pertama kita klik menu routers pada sebelah kiri. Kita klik menu routers pada sebelah kiri, kemudian klik add, kemudian klik new. Oke. Nah, pada kolom name silahkan masukkan atau ketik router UKK. Seperti ini, router UKK. Kemudian pada IP address masukkan 127.0.0.1 sesuai dengan pengaturan pada radius mikrotik sebelumnya. Kemudian share secretnya juga sama, masukkan admin seperti pada pengaturan radius. Nah, untuk time zone-nya pilih +8 sesuai dengan area. Sesuai dengan area kita. Sesuai dengan area kita masing-masing. Baik, setelah pengisian seperti ini kita klik add. Nah, berikutnya kita masuk pada menu profiles ini. Kita klik menu profiles. Kemudian klik tab profiles lagi, kemudian klik simbol add profile _2. Nah, muncul kolom name. Silahkan ketikkan UKK, kemudian klik create. Berikutnya kita klik tab limitation. Kemudian klik add. Berikutnya klik new. Pada kolom name kita ketik limit garis datar UKK. Limit garis datar UKK. Kemudian klik add. Kita kembali ke menu profiles dan klik add new limitation pada tombol bagian bawah. Nah, pada soal pada poin 15, akun hotspot hanya bisa menggunakan internet pada pukul 7 sampai pukul 16 atau pukul 4 sore. Jadi ada pembatasan penggunaan internet dimulai dari jam 7 atau pukul 7 sampai pukul 16. Jadi untuk kolom time-nya kita atur 07.200.200 sampai 16.200.200. Kemudian semua hari kita centang days, kita checklist semua. Kemudian jangan lupa klik limit UKK. Berikutnya klik add. Nah, ini dia. Ya, ini sudah muncul. Baik, berikutnya kita akan melakukan proses pembuatan akun sesuai dengan soal. Membuat 20 akun hotspot secara random, ya. Membuat 20 akun hotspot secara random. Nah, kita masuk pada menu users. Ini dia. Kita masuk pada menu users. Kemudian klik add
di sini ada dua pilihan, one dan batch. Karena kita akan membuat akun dalam jumlah banyak, kita pilih batch. Baik, untuk berikutnya, untuk number of users, kolom number of users sesuai dengan permintaan soal kita masukkan 20 users. Untuk username prefix kita ketik, ini contoh tkj garis datar, jadi tidak usah panjang agar memudahkan kita pada proses pengujian sebentar. Berikutnya untuk username length, ini kita ubah menjadi 3 karakter saja atau 3 digit. Kemudian untuk passwordnya nanti kita buat username sama dengan password ya. Jadi di sini ada pilihan pwd same as login. Kita checklist. Kemudian klik add. Ya, baik. Nah, ini sudah ada 20 user yang teracak ya. Yang dibuat dalam user manager. Jadi ini sudah selesai ya. Jadi untuk poin 14 dan poin 15 ini sudah selesai dibuat konfigurasinya. Kemudian ini saya minimize dulu. Nah, kita kembali ke Winbox. Kita akan membuat sebuah firewall baru yang akan melakukan proses block, yang akan melakukan blocking terhadap klien pada jam-jam tertentu ya, sesuai dengan soal tadi. Berarti pukul 16 sampai pukul 7 pagi seharusnya klien pada jaringan wireless itu tidak akan dapat atau tidak akan menerima akses internet ya. Jadi kita masuk pada IP firewall. Kemudian jadi web proxy transparent yang tadinya kita disable sudah bisa kita aktifkan ya, karena proses pembuatan user pada atau akun user pada user manager atau username tadi sudah selesai. Jadi ini sudah bisa saya aktifkan kembali. Jadi saya centang, saya klik tanda centang, jadi dia sudah aktif lagi. Oke, jadi berikutnya kita akan membuat sebuah firewall baru yang nantinya akan melakukan blocking terhadap jaringan wireless pada jam atau waktu tertentu. Jadi jaringan internetnya nanti akan dibatasi pada waktu tertentu. Nah, sekarang kita klik menu general. Kita klik menu general, kemudian kita pilih forward pada kolom chain. Kemudian pada kolom source address masukkan IP address network dari jaringan wireless itu sendiri, yaitu 192.168.200.0/24. Jadi ini adalah pembatasan untuk semua klien pada jaringan wireless. Kemudian pilih Ether 1 pada out interface. Jadi pada kolom out interface pilih Ether 1. Berikutnya masuk pada atau klik menu ekstra pada bagian atas dan klik time. Ya, klik time. Silahkan masukkan range waktu sesuai dengan soal. Jadi waktu yang akan dibatasi itu dimulai dari pukul 16 titik 00 23.259. Saya memasukkan range waktu tidak langsung ke pukul 7 karena waktu
pukul 16 sampai pukul 7 itu mengalami perpindahan hari. Jadi kalau saya klik OK, saya simpan pengaturannya, itu tidak akan bisa. Jadi untuk membuat konfigurasi sesuai dengan soal, saya berimprovisasi. 16 saya akan membuat 2 firewall block time ya. Yang pertama yaitu 16 sampai 23.59, sedangkan yang kedua pukul 00 sampai pukul 7 pagi. Jadi ini 23.59.59. Jadi 16.00 sampai 23.59. Berikutnya klik menu action, kemudian drop. Jadi drop ya. Nah, setelah itu klik apply, kemudian comment. Saya beri keterangan di sini block time 1. Kemudian saya OK. Kemudian saya OK. Ini dia ya. Block time 1. Kemudian saya double klik konfigurasi yang barusan saya buat. Saya ingin melakukan proses copy ya. Jadi saya mengcopy konfigurasi sebelumnya. Kemudian di sini saya akan ganti menjadi 00. Kemudian di sini saya ganti menjadi 07. Kemudian klik apply, comment. Di sini saya ganti menjadi block time 2. Oke, kemudian oke lagi ya. Oke. Jadi sudah ada 2 firewall untuk melakukan proses block di jam-jam tertentu. Jadi nantinya antara pukul 16 sampai dengan pukul 7 pagi, klien pada jaringan wireless tidak akan bisa mengakses jaringan internetnya ya. Tidak akan bisa mengakses jaringan internetnya. Nah, sekarang pada block time 1 dia berwarna hitam konfigurasinya atau keterangannya, sedangkan pada block time 2 dia masih berwarna merah. Kenapa seperti itu? Karena pada block time 1 range waktunya tadi pukul 16 sampai pukul 23, sedangkan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 17.13. Jadi dia masuk dalam range time, block range time 16 sampai 23 ya. Pukul 16 sampai pukul 23:59. Jadi untuk sementara ini saya disable terlebih dahulu karena dia sudah melakukan proses blok internet, sedangkan sebentar saya akan melakukan pengujian. Jadi ini saya disable terlebih dahulu seperti ini ya. Block time 2 juga saya disable. Sebentar saya akan aktifkan kembali. Baik, untuk selanjutnya kita akan masuk pada tahap berikutnya, yaitu membuat firewall yang memblokir site dan file ekstensi tertentu. Soal meminta lakukan blocking site pada linux.org, kemudian blocking file terhadap ekstensi mp3 dan mkv. Sekarang kita kembali kepada Winbox ya, masih di firewall ya, masih di firewall. Kemudian aktifkan filter rules ya. Kemudian klik simbol add. Jadi kita akan melakukan firewall terhadap blok linux.org. Kemudian klik menu general.
Kemudian pada kolom chain pilih forward, dan pada short address isi dengan IP address network dari jaringan wireless, yaitu 192.168.200.0/24. Jadi blocking site dan file ini kita arahkan kepada media kepada server jaringan wireless. Jadi hanya klien wireless nantinya yang akan diblok. Kemudian berikutnya pilih Ether 1 pada kolom out interface. Ini dia. Ya. Jadi pilih Ether 1 pada kolom out interface. Berikutnya pada advance, menu advance, silahkan klik kolom konten dan masukkan linux.org, ya, linux.org, linux.org. Kemudian pada kolom action silahkan pilih drop. Kemudian apply, klik comment, beri keterangan di situ block linux, block linux.org. Oke, kemudian oke. Nah, ini dia ya. Jadi ini adalah cara pertama untuk melakukan blok terhadap website dari Linux.org. Nah, cara kedua, ini sesuai dengan soal, kita melakukan proses blocking pada web proxy, ya. Jadi kalau sesuai dengan permintaan soal, kita akan melakukan blocking pada web proxy. Silahkan klik menu akses, kemudian klik simbol plus atau simbol add, dan pada DST port masukkan port web browser yaitu port 80. Kemudian pada DST host masukkan linux.org, ya, masukkan linux.org. Kemudian pada action pilih deny, ya, pilih deny. Kemudian klik apply, oke. Ini dia, ya, ini dia. Jadi ini adalah cara kedua untuk melakukan blok site untuk situs Linux.org. Jadi kita pilih salah satunya saja. Jadi untuk blok Linux tadi yang ada pada firewall, pada filter rules, ini saya disable saja. Ya, kita gunakan yang cara kedua saja, yang ini. Nah, berikutnya saya tambahkan lagi. Berikutnya kita akan melakukan blok terhadap file, ekstensi file. Jadi di DST port kita masukkan port 80. Kemudian kali ini kita masuk pada kolom path, kemudian ketik bintang titik mp3, bintang titik mp3. Kemudian pada kolom action kita pilih deny, kemudian klik apply, oke. Nah, kita kembali ke soal. Nah, selanjutnya blocking file tersebut terhadap file mkv. Ya, kita tambahkan lagi, masih di web proxy access. Kemudian DST port masih dengan port 80 pada path bintang titik mkv. Kemudian actionnya sama deny, ya. Kemudian klik apply, oke. Baik, nah secara keseluruhan tahapan soal sudah kita selesaikan, ya. Tahapan soalnya sudah kita selesaikan. Berikutnya kita akan melakukan proses pengujian, ya. Walaupun tadi sudah ada beberapa kali pengujian, ya, pada tahap-tahap tertentu, misalnya pengujian terhadap jaringan internet, kemudian pengujian terhadap blok di mana IP
2-50 tidak dapat ping ke router atau ke Ether 2. Nah, tadi kita sudah melakukan pengujian. Nah, berikutnya kita akan melakukan pengujian terhadap jaringan wireless dan pengujian terhadap beberapa firewall yang sudah kita konfigurasi. Baik, kita akan melakukan pengujian melalui PC client wireless. Jadi sekarang saya berada pada PC client wireless, di mana ada tahapan sebelumnya. Saya sudah menghubungkan perangkat access point saya dengan MikroTik, ya, menggunakan kabel UTP. Jadi port Ether 3 saya hubungkan dengan port pada access point. Baik, terlebih dahulu tentunya kita harus terhubung dengan SSID pada access point yang kita buat tadi. Nah, tadi saya sudah buat tkj add proxy UKK. Silahkan klik kemudian connect. Kemudian kita akan diarahkan pada interface login MikroTik secara otomatis seperti ini. Dan pilih salah satu username yang sudah kita buat tadi. Misalnya tkj eg3. Kemudian ini juga yang menjadi passwordnya. Kita copy saja, kemudian oke. Nah, you are logged in. Berarti kita sudah berhasil login, kita sudah bisa masuk atau bisa mendapatkan jaringan internet dari jaringan wireless access point tersebut. Oke. Nah, berikutnya pengujian selanjutnya kita akan coba menguji firewall blocking site, ya. Kita akan menguji blocking site yang sudah kita buat pada MikroTik tadi, ya. Pada firewall tadi kita coba ketik linux.org. Nah, berarti firewall untuk melakukan blocking terhadap site linux.org sudah berhasil. Nah, berikutnya kita akan mencoba melakukan blocking terhadap dua ekstensi file. Dalam hal ini yaitu ekstensi file mkv dan ekstensi file mp3, ya. Jadi di sini ada sebuah link yang sudah dibuat dalam bentuk bit.ly, yang sudah dibuat secara ringkas supaya mudah untuk diakses untuk melakukan pengujian. Jadi link ini nantinya akan terhubung dengan link yang akan melakukan download terhadap file atau menghubungkan dengan file mp3. Link tersebut adalah bit.ly kemudian uji com mp3 bit.ly/uji com mp3 kemudian enter. Nah, jadi akses terhadap file mp3 khususnya untuk melakukan proses download terhadap file mp3 itu terblok juga melalui jaringan wireless, ya, melalui jaringan wireless yang tentu diarahkan oleh Ether 3 tadi atau server Ether 3. Nah, ini adalah situs sebenarnya, ya, yang dari mp3 tadi yang sudah dibuat ringkas dengan bit.ly, ya. Sudah dibuat ringkas dengan bit.ly. Nah, selanjutnya kita akan coba file mkv, ya. Sudah ada situs yang dibuat ringkas juga melalui bit.ly, uji com mkv, kemudian enter. Oke, berarti konfigurasi firewall untuk melakukan blocking terhadap file mkv juga berhasil. Nah, ini adalah situs sebenarnya, ya.
Ini adalah situs sebenarnya. Dan dia berhasil melakukan blocking dan mengarahkan kepada admin dengan alamat tkj@sekolah.sch.id, ya. Baik. Nah, kita akan coba buka situs yang lain. Apakah situs yang lain dapat diakses atau tidak? Misalnya, saya buka situs detik.com. Ya, dan situs detik.com berhasil untuk diakses, berarti tidak semua situs diblok, ya. Tidak semua situs diblok oleh MikroTik atau Routerboard. Jadi hanya situs-situs yang kita konfigurasi tadi atau file tertentu yang kita konfigurasi saja yang diblok oleh firewall pada MikroTik tersebut. Nah, baik. Untuk selanjutnya kita akan melakukan pengujian terhadap tahapan soal di mana redaksinya file atau IP address, ya, atau IP address 192.168.100.100.51 sampai 192.168.100.100 itu nantinya setelah dilakukan konfigurasi pada saat pengujian klien dari jaringan lokal tidak akan dapat ping ke klien jaringan wireless, ya. Jadi kita sementara ada pada komputer klien, kita akan mengecek IP address komputer klien ini untuk dilakukan proses pengujian nantinya pada klien jaringan lokal, ya. Jadi kita ketik cmd, kemudian kita ketik ipconfig, dan ternyata IP address dari PC client wireless ini adalah 200.99, ya, 200.99. Oke. Nah, sekarang kita akan melakukan pengujian dari klien jaringan lokal. Kita akan ping ke 200.99, ya. Nah, sekarang kita sudah berada pada komputer jaringan lokal, di mana komputer jaringan lokal memiliki IP address 100.100, ya, 100.100. Nah, pada soal firewall, ya, kita akan tadi sudah dibuat firewall, jadi IP 100.51 sampai 100.100 tidak dapat ping ke klien wireless, ya. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan pengecekan pada PC client wireless. PC client wireless tadi IP-nya adalah 200.99. Nah, sekarang kita coba ping ke sana. Ya, kita ketikkan perintah ping 192.168.200.99. Ya. Nah, dan ternyata berhasil. Kita tidak dapat atau kita tidak bisa ping ke klien wireless, di mana IP-nya tadi itu adalah 200.99. Ya, sedangkan kita mampu atau bisa ping ke server dari Ether 2 itu sendiri, ya. Jadi untuk konfigurasi pada soal untuk membatasi atau untuk memblok ping ke klien wireless ini juga sudah berhasil. Oke. Nah, berikutnya kita uji untuk lognya. Nah, ternyata ini dia, akses router. Jadi proses penyimpanan akses router pada log, ya, pada log ini juga sudah berhasil. Ini dia, ya. Ini dia.
Demikianlah hasil pengujian dari proses konfigurasi tadi.